Pemirsa, terjerat utang, ibu rumah tangga di Kuningan, Jawa Barat lakukan penipuan dan penggelapan uang investasi usaha catering. Dan hingga saat ini pemirsa 23 orang jadi korban investasi bodong dengan kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Pelaku warga Desa Parung, Kecamatan Dharma diamankan setelah para korbannya melaporkan ke Mapolres Kuningan. Tersangka mengaku nekat menipu akibat terjerat hutang. Sehingga tersangka mengajak para korban untuk berinvestasi dalam usaha catering dan menjanjikan bagi hasil dari keuntungan usaha. Uang yang berhasil dikumpulkan oleh korban itu digunakan untuk keperluan pribadinya, yaitu membayar hutang atau pinjaman ke koperasi. Total yang kita berhasil jumlahkan yaitu kurang lebih sekitar 3,1 M. Dalam beraksi, pelaku mengajak kerjasama menanam modal usaha catering dengan keuntungan 10% setiap minggunya. Kini total kerugian para korban telah mencapai 3 miliar rupiah. Jadi kalau 30 juta dikasih 3 juta, yang 30 juta dikasih 3 juta, tapi kan nyatanya enggak. Ketahuannya begini, kata saya ke Ami, kapan mau bayar? Ini saya punya orang kerja loh di rumah. Kami kok cuma janji-janji aja, nanti juga ada pencairan dari bank nih. Tulisannya katanya nih, SMS-nya dari Pak Ahmad. Mau bikin sertifikat warung, karena saya udah beli warung di mana kah? Beli warung di Celedug ya. Celedug beli warungnya. Ternyata udah bilang begitu, udah dibilang di Celedug begitu, ya saya percaya aja. Saya hari Jumat nanti Jumat sore dijanjikan, ternyata udah begitu saya masuk lagi ke rumahnya hari Jumat sore, ternyata bilangnya nanti pagi Sabtu kabur. Tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara. Diperkirakan jumlah korban akan bertambah serta keterlibatan pelaku lainnya. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pemerintah mengusulkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji sebesar 69 juta rupiah. Alasan kenaikan adalah untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Sementara pemirsa, usulan kenaikan ibadah haji dari pemerintah menuai pro dan kontra di masyarakat, di mana sebagian calon jemaah haji ini mengaku keberatan dengan kenaikan biaya yang dinilai terlalu tinggi. Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 menjadi 69 juta rupiah, naik hampir 2 kali lipat dari tahun 2022. Usulan kenaikan itu disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Holil Qomas dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada 19 Januari lalu. Menteri Agama menjelaskan kenaikan biaya perjalanan haji telah melalui pertimbangan matang. Salah satu alasannya adalah untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Menurut kami yang paling logis untuk menjaga supaya uang jamaah yang ada di BPKH itu tidak tergerus, ya dengan komposisi seperti itu. Jadi dana manfaat atau bahasa awamnya itu orang sering menyebut subsidi, itu dikurangi, itu tinggal 30%. Yang 70% menjadi tanggung jawab jamaah. Jika dibandingkan pada tahun 2022, total biaya haji mengalami kenaikan sekitar Rp514.000, yakni dari 98,4 juta menjadi 98,9 juta rupiah. Selama ini masing-masing jemaah hanya membayar sebagian biaya haji karena sisa biaya disubsidi dari dana nilai manfaat hasil investasi dana haji. Tahun lalu jemaah Indonesia hanya membayar biaya perjalanan haji sebesar 39,9 juta rupiah. Sedangkan sisanya ditanggung dari nilai manfaat dana haji sebesar 58,5 juta rupiah. Namun dengan skema usulan Kemenak terbaru pada tahun 2023, jemaah haji Indonesia harus membayar biaya perjalanan sebesar 69,2 juta rupiah. Sementara dana dari nilai manfaat hanya menanggung sebesar 29,7 juta rupiah.
Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menyebutkan sepanjang tahun 2022 telah menerima dana calon jemaah haji hingga 166,01 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Menurut pemerintah, jika dana nilai manfaat tidak dikurangi, pada 2027 dana nilai manfaat akan habis. Kemudian pada tahun 2028, calon jemaah harus membayar 100% biaya perjalanan haji tanpa subsidi. Berdasarkan laporan keuangan BPKH 2022 yang belum diaudit, saldo dana haji yang dikelola sebagian disimpan di bank dan juga di berbagai instrumen investasi. Dari 166 triliun dana haji yang dikelola BPKH, sebesar 48,96 triliun rupiah disimpan di bank. Sedangkan sisanya yakni 117,05 triliun rupiah diinvestasikan di berbagai instrumen. Investasi dana haji diantaranya berupa surat berharga negara atau SBN sebesar 114,96 triliun, entitas asosiasi 1,3 triliun, investasi langsung dan investasi lainnya sebesar 779,06 miliar, serta investasi emas sebesar 425 juta rupiah. Terkait rencana kenaikan ini, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meminta pemerintah untuk mengkaji ulang agar biaya perjalanan haji yang ditanggung jemaah dapat diturunkan, khususnya pada komponen biaya akomodasi jemaah. Anwar juga mengingatkan pengelolaan dana haji harus transparan. Kalau bisa ya dilakukan lagi negosiasi ulang dengan pihak pemerintah atau pengusaha setempat di Saudi sana gitu, supaya harga bisa diturunkan gitu. Jadi saya minta betul ya, jangan ada main 4 guli lipat dalam hal ini ya. Kalau anda berani melakukan main 4 guli lipat ya, nanti Anda pertanggungjawabkan saya di padang mahsyar sana. Selain di dunia juga Anda harus mempertanggungjawabkannya di hari akhir nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, usulan kenaikan biaya ibadah haji yang mencapai 69 juta rupiah menuai reaksi dari sejumlah calon jemaah haji di tanah air. Mereka mengaku bingung karena berbeda dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Arab Saudi justru sudah menurunkan biaya paket haji tahun ini sebesar 30%. Dengan usulan kenaikan biaya ini, calon jemaah haji menjadi khawatir gagal berangkat ke tanah suci. Ya, keberatan sekali. Karena apa, Pak? Karena ya kok mundak sebegitu besarnya gitu. Terus mintanya kepada pemerintah, kepada DPR? Iya, kalau umpama ada kenaikan ya, mbok ya sedikit seperti tahun kemarin itu cuma berapa. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyatakan usulan kenaikan biaya haji masih dalam proses penghitungan. Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belum final udah rame. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi. Walau belum final, masyarakat tentu berharap perhitungan kenaikan biaya haji kembali dikaji agar tidak terlalu tinggi karena dinilai membebani umat. Terlebih saat ini perekonomian masyarakat masih dalam kondisi bangkit usai pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terkait rencana kenaikan ibadah haji, kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Agama, ada Bapak Zainud Tauhid Saadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainud, selamat siang Pak Zainud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang Pak Zainud. Ini dari materi yang tadi banyak kontranya nih Pak daripada pronya Pak nih. Ini sebenarnya apa latar belakangnya Pak usulan kenaikan biaya haji hingga 69 juta rupiah ini Pak Zainud? Iya, memang pemerintah melalui Bapak Menteri Agama dalam rapat kerja dengan Komisi 8 mengajukan skema biaya penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkeadilan. Komposisi biaya perjalanan ibadah haji atau BIP yang ditanggung oleh jamaah dan penggunaan nilai manfaat yang dihitung secara lebih proporsional. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jamaah di Indonesia, termasuk yang masih mengantri ya keberangkatannya, tidak tergerus habis
ya kita semua mesti tahu bahwa nilai manfaat itu bukan hanya milik jamaah haji Indonesia yang berangkat tahun ini, tapi juga merupakan milik dari seluruh jamaah haji yang sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji. Sebenarnya kenaikan BPIH itu tidak banyak, sekitar Rp500.000 dari tahun 2022. Tahun 2022 itu sebesar 98.379.000. Ya, kemudian tahun ini menjadi 98.893.000. Hanya komposisinya yang diubah. Kalau tahun 2022 komposisi skema pembayarannya BP itu 59,46% yang ditanggung oleh nilai manfaat, ya, atau sekitar 39 juta itu ditanggung oleh jemaah, ya, sementara nilai yang harus ditanggung oleh nilai manfaat itu 58 juta sekian. Nah sekarang komposisinya dibalik atau berubah. Yang harus ditanggung oleh jemaah itu mencapai 70%, ya, sekitar 69.193.000. Sementara nilai manfaatnya lebih diperkecil, yaitu sekitar 29.700.000. Ini apa? Untuk menjaga keberlanjutan dari nilai manfaat itu agar tidak tergerus di depan. Pak Zainud, kalau pada akhirnya calon jemaah haji ini nggak bisa ngelunasin biaya haji, apakah nanti akan gugur, diundur atau bagaimana Pak Zainud? Iya, jika tidak bisa melunasi, ya, seorang calon jemaah haji misalnya, kalau kemudian dia membatalkan pendaftaran dengan menarik uang setoran awal, maka dia kehilangan porsi, ya, dari pendaftarannya, porsi hajinya. Tetapi jika tidak dengan menarik uang setoran awal, maka porsinya itu masih tetap ada dan bisa berangkat untuk tahun berikutnya. Oke, Pak Zainud, nih kalau kita berkaca dari negara tetangga, Pak Zainud, nih kalau biaya haji di Malaysia aja sekitar 38,74 juta, lebih murah dari Indonesia yang diusulkan 69 juta, Bapak. Ini mengapa, Bapak? Bisa seperti itu? Sebenarnya biaya haji di Malaysia itu lebih mahal, ya, lebih mahal. Hanya tabung haji itu bisa memberikan subsidi yang lebih besar. Ya, jadi biaya yang ditanggung oleh jemaah itu menjadi sedikit. Ya, karena apa? Tabung haji dia mungkin sudah bisa melakukan investasi dalam mengelola uang haji jemaah Malaysia itu lebih baik, ya, lebih punya nilai profit yang lebih banyak. Nah, sementara BPKH saya kira mungkin harus terus didorong agar berani melakukan investasi yang memiliki nilai manfaat yang lebih banyak, begitu. Dampaknya apa sih Pak Zainud kalau biaya haji ini tidak dinaikkan? Iya, yang pasti begini, sebenarnya biaya haji yang berlangsung dari tahun ke tahun itu skema pembayarannya mengalami peningkatan. Tahun 2020 misalnya, ya, itu BP yang dibayar oleh jemaah itu 30 juta. Sementara komposisi manfaat, ya, nilai manfaat yang disertakan itu hanya sekitar 4.450.000. Ya, kemudian tahun 2011 sampai tahun 2012 itu nilai manfaatnya menjadi 19%. Tahun 2013 itu menjadi 25%. 2014 32%. Dan tahun kemarin itu mencapai 59, hampir 60%. Ya. Kalau ini kemudian dipertahankan komposisi
60-40 itu dikhawatirkan akan menggerus nilai manfaat yang kemudian diperkirakan juga tahun 2027 jemaah haji Indonesia itu harus membayar penuh. Ya, tidak ada nilai manfaat yang bisa diberikan kepada jemaah. Ini kan rasa keadilan itu saya kira tidak hadir dalam situasi seperti itu. Disinilah Bapak Menteri Agama mengambil sebuah kebijakan yang saya kira ini memang tidak populis, tapi ini betul-betul dengan pertimbangan yang sangat matang karena kita ingin menjaga keberlangsungan nilai manfaat itu agar bisa dirasakan secara berkeadilan oleh jemaah haji kita selanjutnya. Ya, Bapak, tapi informasi kami dapatkan Bapak minggu kemarin ini Arab Saudi bahkan mengurangi biaya haji sebesar 30%, Bapak. Ini gimana Bapak untuk Indonesia sendiri? Iya, yang perlu juga dipahami oleh masyarakat, 30% pengurangan ya paket jemaah haji yang dimaksudkan itu adalah penurunan biaya masyair yang memang tahun kemarin itu meningkat tajam. Yang semula tahun 2019 itu hanya 1.500 rial. Tahun kemarin ya awal pandemi ya pada musim haji tahun kemarin itu meningkat menjadi 6.500 real. Nah, ini yang diturunkan menjadi ya sekitar 30%, ya menjadi sekitar 5.500-an. Dan itu sudah diperhitungkan di dalam komposisi BPIH kita. Jadi itu sudah masuk dalam pengurangan, begitu. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Jangan dikira semua komponen biaya itu diturunkan oleh Arab Saudi, tidak, hanya biaya masyair itu saja. Baik Pak Zainud, kalau kita berkaca di tahun 2022 kemarin ya dana haji sekitar 166 triliun rupiah. Ini bagaimana transparansi pengelolaan dana hajinya Pak? Diinvestasikan kemana aja sih Pak? Dan gimana imbal hasilnya? Jadi begini, Mbak siapa? Mbak Dian. Mbak Dian, maaf. Mbak Dian, sekarang ini ada undang-undang yang mengatur terkait dengan pengelolaan keuangan haji. Dan di dalam undang-undang tersebut, mandat untuk mengelola uang jemaah haji itu diserahkan kepada sebuah badan yang namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi sebenarnya bukan Kementerian Agama, ya, bukan Kementerian Agama, itu menjadi kewenangan dari BPKH. Nah, saya kira pertanyaan ini yang tepat disampaikan kepada BPKH dan saya kira BPKH yang lebih tepat untuk menjawabnya. Karena kami hanya melaksanakan apa yang menjadi tugas dari Kementerian Agama, yakni menyiapkan seluruh penyelenggaraan ibadah haji, teknis ya pelaksanaannya, sementara seluruh keuangannya itu dikelola dan juga dilaksanakan oleh BPKH. Ya Pak Zainud, ini karena adanya isu kenaikan yang cukup besar ini, Pak Zainud, ini banyak publik menduga juga Pak Zainud dana haji ini diinvestasikan ke infrastruktur baik secara langsung maupun nggak langsung. Ini tanggapannya gimana Pak Zainud? Ya, kembali bahwa itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari BPKH. Ya, sepanjang undang-undang itu membolehkan, saya kira itu BPKH bisa melaksanakan. Tapi sekali lagi bahwa itu menjadi kewenangan sepenuhnya dari BPKH. Oke, baik Pak Zainud Tauhid Saadi, kami berharap juga kenaikan tidak terlalu besar Pak Zainud biar tidak mencekik para calon jamaah haji nanti akan berangkat Pak Zainud. Ada satu hal yang mungkin saya berikan klarifikasi ya, bahwa ada dugaan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memanfaatkan situasi haji ya, yang sekarang ini memang sudah mengalami daftar tunggu yang sangat panjang begitu, sehingga dimanfaatkan untuk memperbanyak keuntungan. Sama sekali kami pastikan bahwa Kementerian Agama ya tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Ya, Bapak Menteri Agama mewanti-wanti kepada seluruh jajarannya untuk tidak main-main dengan uang jemaah haji, karena itu menjadi amanat yang harus kita laksanakan dengan baik. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Bapak Wakil Menteri Agama Bapak Zainud Tauhid Saadi telah berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat yakni Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal hari ini hadapi replik atau jawaban dari Jaksa Penuntut Umum atas pledoi atau pembelaannya. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Siang.